Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Balik lagi ke channel Santri Sakti. Kali ini kita akan bahas lagi mengenai cerita para alim ulama yang ada di tanah air kita ini. Kemarin kita cerita mengenai karomah wali, yaitu Syekh Khalil Bangkalan yang tinggal di Madura. Dan sekarang saya akan ceritakan mengenai salah satu murid beliau yang sekarang ilmunya dan Masya Allah berkah dipakai semua orang sekarang. Siapa beliau? Yaitu Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama NU. Itu teman-teman semuanya, para alim ulama itu sering menggambarkan, sering menasihati pada santri-santrinya, termasuk yang minta talim muta'alim, kalau kita pengen berkah urusan rezeki, maka hikmatlah berbakti kepada orang tua. Kalau pengen berkah urusan ilmu, maka hikmatlah kepada guru-guru kamu. Maka agaknya nasihat ini pernah dikerjakan oleh kiai kita, itu Kiai Hasyim Asy'ari, ketika beliau nyantri mondok di tempat Kiai Khalil Bangkalan. Jadi suatu ketika diceritakan, ketika Kiai Khalil Bangkalan waktu itu sore-sore beliau duduk termenung di depan rumah beliau, dalamnya beliau, maka Kiai Hasyim Asy'ari yang masih mondok tuh melihat, ini Kiai ini kenapa lagi galau nih? Maka datanglah Kiai Hasyim Asy'ari yang masih kecil, masih mondok tadi, urusan kanak-kanak, umuran kanak-kanak tadi, datang kepada Kiai Khalil. Singkat cerita ditanya, Pak Kiai, antum kenapa kok kelihatan sedih murung mukanya? Maka Kiai Khalil bilang, ini Hasyim, ibu nyai tadi waktu BAB buang air besar, dan waktu itu zaman dulu tuh buang air besar masih di tempat WC yang cemplung, WC yang sekali kloset nyambung ke bawah itu nah ya. Kalau sekarang mungkin jarang kita temui, yang sekali keluar langsung nyemplung ke situ keluar subsi tanknya, jadi WC cemplung lah bahasa kita. Ketika Bu Nyai di WC itu, tiba-tiba cincinnya Bu Nyai, cincin pernikahan kami itu jatuh ke subsi tank. Dan kalau yang jatuh itu perkara kerudung peci, gampang nyarinya. Tapi kalau yang jatuh perkara cincin yang kecil di subsi tank, tumpukan kotoran, gimana mau nyarinya? Maka bingung, kalau itu bingung mau nyari kotor kan, itu isinya kotoran semua, mau cari bagaimana caranya? Masa mau dikuras? Maka akhirnya Kiai Hasyim Asy'ari tanpa pikir panjang, Pak Yai biar saya cari. Maka singkat cerita Kiai Hasyim Asy'ari langsung pergi ke subsi tank, dibukanya itu tutup papannya itu langsung dibongkar, dikuras habis kotorannya itu, dicarilah cincin itu di dalam kotoran tadi. Masya Allah, kelihatannya jorok, jijik kita mungkin ya kalau ngeliat secara langsung, tapi ini demi khidmat kepada guru beliau. Kiai Hasyim Asy'ari rela masuk dalam subsi tank, dia cari itu cincin yang ada di subsi tank. Akhirnya setelah beberapa jam dia kuras itu subsi tank, kotorannya dia buang dicari, akhirnya ketemulah cincin Bu Nyai, istrinya Kiai Khalil Bangkalan. Akhirnya beliau datang nyerahkan cincin itu. Kemudian setelah beliau mandi, ya tentunya mandi dulu dong. Ketika Kiai Hasyim Asy'ari sudah mandi, bersih-bersih badan dan menyerahkan cincin itu kepada Kiai Khalil Bangkalan, kiai beliau, maka Masya Allah bukan main senangnya Kiai Khalil Bangkalan, cincin pernikahan milik istri beliau ternyata ketemu. Maka Kiai Khalil Bangkalan itu senang, beliau ngomong sama Kiai Hasyim Asy'ari, saya doakan kamu biar ilmunya berkah, bermanfaat untuk umat Islam seluruh dunia ini. Mendoakan kebaikan-kebaikan untuk Kiai Hasyim Asy'ari, asbab cincinnya dicarikan sama beliau tadi. Rela kotor-kotoran nyari di subsi tank demi mencari mendapatkan cincin istri beliau. Maka beliau doakan begitu banyak kebaikan-kebaikan kepada Kiai Hasyim Asy'ari. Maka singkat cerita Allah SWT, di antara keberkahan itulah Allah SWT tampakkan keberkahan asbab hikmat beliau mungkin ya. Salah satunya dari itu, Allah jadikan Kiai Hasyim Asy'ari ilmunya sampai sekarang Masya Allah, pondok pesantren beliau masih ramai, kemudian program-program beliau masih dipakai untuk umat Islam terutama di Indonesia Raya ini. Masya Allah, ini diantara contoh keberkahan seorang murid kepada seorang guru. Jadi teman-teman semuanya, santri-santri sekarang, bagaimana kita khidmat kepada kiai kita, guru-guru kita. Jangan kita ini datang ke rumah kiai alasannya pengen ngalap barokah, pengen ambil berkah, datang gak bawa apa-apa, pulang-pulang habiskan toples, isi toples kayak habis semua. Jangan, ini bukan ngalap berkah, ini namanya rakus, ini geragas kalau orang Jawa bilang. Jadi datang bawakan hadiah, hikmat kepada mereka, insya Allah keberkahan itu akan datang berada kita. Tanamkan cinta kepada orang-orang soleh. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan, aku cinta kepada orang-orang soleh, walastu minhum, walaupun aku bukan termasuk mereka. Siapa yang bilang? Imam Syafi'i. Padahal Imam Syafi'i orang yang Masya Allah. Lalu bagaimana dengan kita? Kita ini sudah nasab tidak punya, pintar juga tidak terlalu, tapi hikmat pada guru nggak mau. Ini Masya Allah. Teman-teman semuanya,
tanamkan rasa cinta kepada orang-orang soleh dan kita berusaha khidmat kepada mereka agar Allah SWT berikan keberkahan untuk ilmu kita. Semoga yang saya sampaikan sedikit tadi bermanfaat. Dan lebih kurang mohon maaf. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.